warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa siril asrar wa diryatil ahyar wa miftahi babil jasyar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqtali. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambil nunggu maghrib nih, yang mau ngaji sambil jider silakan. Jider artinya ngaji sambil nyender. Iya. Ngaji yang penting jangan ngaji sambil jiler. Ngaji sambil ngiler. Itu yang bahaya. Iya kan? Emang kalau bawaan puasa begini bawaannya ngantuk. Ya, itu emang ujian. Dikit lagi buka waktu maghrib jam 6 kan? Jam 5:58. Oke. 5:58. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita wajib bersyukur? Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Syairus Suhur, yaitu bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita, berapa banyak orang-orang di sekeliling kita, orang tua kita, bapak kita, engkong kita, bahkan anak kita, tetangga kita, yang kemarin masih ada bulan Ramadan ini dia nggak ketemu sama bulan Ramadan. Contoh nih, almarhumah ibunya Bapak Haji Roni. Pengen nggak dia ketemu sama bulan Ramadan? Pengen. Semua orang tuh pengen bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini Allah pilih kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung. Kita wajib bersyukur atas apa? Atas kita bertemunya bulan Ramadan. Makanya dikatakan man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama, siapa orang yang mendirikan bulan suci Ramadan, yang mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan dia sholat, dengan tilawatil Quran, dengan sholat tarawihnya, dengan sholat tahajudnya. Man qama Ramadan, dia diriin, diisi bulan Ramadan imanan, dengan iman. Dengan apa? Iman. Dengan iman. Makanya surat Al-Baqarah yang mewajibkan kita untuk berpuasa, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dipanggil, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman. Betul gak? Betul gak? Yang dipanggil yang beriman, bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan. Yang beriman diwajibkan untuk berpuasa, yang gak beriman berarti wajib gak puasa? Kagak, gak punya iman. Paham gak nih? Saya sengaja keras begini biar gak ngantuk. Jadi gak? Biar pulang bawa oleh-oleh. Ngaji cuman nyender doang, ngantuk pulang, ya kan? Bawa pulang sih ada berkat, men ilmunya kagak. Iya Ji, ngantuk juga.
Kan begitu. Ya. Yang dipanggil yang beriman, amanu yu'minu imanan. Yang dipanggil iman nih. Yang untuk apa? Yang untuk berpuasa. Ya, makanya berapa banyak orang yang berpuasa? Kamin sha'imin laisa lahu minal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus, tapi pahalanya Allah enggak kasih. Kan percuma. Allah ciptakan bulan 12 bulan. Allah kasih 11 bulan kita boleh makan di siang hari, minum di siang hari, berhubungan di siang hari. Tapi 1 bulan Allah minta hormati Sayyidus Suhur, bulan yang paling mulia, bulan apa ya? Bulan yang namanya bulan Ramadan, makanan yang halal. Ya enggak, di siang hari tidak boleh dimakan. Es buah siang hari enggak boleh dimakan. Halalnya kapan? Entar habis maghrib. Tempe siang hari haram, halalnya habis maghrib. Ayam siang hari haram, halalnya habis maghrib. Istri sendiri siang hari haram, halalnya habis maghrib. Habis terawih lama dikit, habis maghrib jalan-jalan doang. Ya, dulu zaman Nabi Adam itu, ini kita bersumber dari umat Nabi Muhammad. Zaman Nabi Adam itu berpuasa dari mulai Isya sampai maghrib. Ya, dari mulai Isya sampai maghrib, bukanya cuma sebentar doang dulu. Ya, sahabat bingung kapan ketemunya nih sama bini. Ya, siang-siang ada yang ngerempet. Akhirnya ketika Nabi Muhammad turun, makanya alhamdulillah kita jadi umat yang diberikan malamnya boleh di yang namanya dideketin boleh. Begitu. Ya. Kembali lagi dipanggil yang namanya iman. Kenapa sih harus iman? Iman adalah fondasi kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan apa dikatakan, janganlah kamu mati, janganlah kamu nanti menghadap Allah tanpa membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dalam keadaan muslim atau yang beriman. Tuh, iman. Kalau iman sudah kuat, godaan datang pun datang, menghadang kita enggak akan goyah. Kalau fondasi rumah sudah kuat, angin topan, angin badai, angin puting beliung pun enggak akan goyah tuh rumah. Kalau fondasinya kuat, sama iman juga, kalau imannya kuat enggak akan tergoyah. Makanya dari sekarang tanamkan kepada anak-anak kita dengan apa? Dengan tanaman iman yang kuat. Suruh belajar ngaji, belajar sholat. Iya enggak? Gimana caranya? Dengan mencontohkan. Siapa yang mencontohkan? Orang tuanya. Anak suruh ngaji, anak suruh sholat, bapaknya enggak sholat, enggak ngaji, percuma. Anak itu punya sifat yang namanya hubbut taklid. Apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui akan dia contoh. Iya kan? Ditanya, kok lo nggak sholat? Bapak gue nggak sholat. Kan begitu. Kok nggak ngaji? Bapak jarang ngaji. Artinya apa? Dibalikin kalau anak sekarang. Iya kan? Dibalikin. Nah inilah iman. Agar apa? Agar nanti ia ketika besar menjadi pejabat-pejabat yang beriman, menjadi RT yang beriman, menjadi lurah yang beriman, menjadi polisi yang beriman, menjadi pedagang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga ketika dagangnya yang jujur, mengikuti sunnah Rasul. Ketika ia menjadi pemimpin, menjadi jenderal yang beriman, yang bermainnya mengikuti ulama, bukan nangkepin ulama. Kalau punya iman. Nah ini di bulan Ramadan ini kuatkan iman kita dengan apa? Bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan pembakaran. Sebulan penuh kita dilatih, digojlok. Untuk apa? Untuk menahan dari diri hawa nafsu. Bukan ngilangin hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, tapi mengendalikan diri dari hawa nafsu. Iya. Ketika Allah ciptakan akal dan nafsu, akal ditanya oleh Allah, man anta wa man anna. Akal ditanya, ana abduka wa anta rabbuna. Ditanya, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika nafsu ditanya, man anta wa man ana, nafsu menjawab, ana.
anta, saya dan engkau ya Allah. Kemudian nafsu disiksa oleh Allah di neraka jahanam selama ratusan tahun. Ketika ratusan tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu ditanya kembali oleh Allah, man ana wa man anta. Jawabannya masih sama, ana wa anta. Nafsu tidak mengakui Allah itu adalah Tuhannya. Dia mengakui saya sadar engkau adalah engkau, tidak ada hubungannya engkau dengan saya wahai Allah. Kemudian nafsu ditaruh neraka yang begitu dingin, ya kan, selama ratusan tahun. Ketika diangkat lagi ditanya nafsu, wahai nafsu, man ana wa man anta. Jawabannya pun masih sama, ana wa anta. Kemudian nafsu ditaruh di neraka yaitu neraka yang lapar. Baru beberapa saat ditaruh di neraka yang lapar, nafsu baru mengakui, ana abduka wa anta rabbi. Ya kan, jika saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Nafsu ketika ditaruh di neraka yang panas dia kuat, ditaruh neraka yang dingin dia kuat, tapi ditaruh neraka yang lapar dia tidak kuat. Kenapa? Inilah makanya kita disuruh menahan diri dari apa? Lapar dan haus. Kalau masih panas kita masih bisa tahan, iya gak? Kalau panas, kalau dingin masih kita kuat tahan dingin. Tapi kalau lapar dan haus, manusia tidak akan kuat. Begitupun nafsu. Makanya kita disuruh mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan yang namanya nafsu. Kemudian berkaitan dengan peringatan yang namanya 100 hari, Ibunda dari Bapak Haji Roni mengingatkan kita, perbanyaklah bekal di dunia ini. Karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Dunia ini adalah tempat mengumpulkan bekal kita yang nantinya perjalanan kita masih jauh. Saat ini kita hanyalah baru mampir yang namanya singgah di pulau dunia. Nanti kita akan lagi pindah yang namanya apa? Alam kubur. Di mana alam kubur nanti kita sendirian, tidak ada yang menemani. Siapa yang menemani? Yaitu amal ibadah kita. Ahluhu wa maluhu wa a'maluhu. Keluarga, anak yang begitu sayang sama kita, istri yang begitu kita sayangi. Ya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dikuburkan, ketika sudah rapi penguburannya, ahluhu, anak yang kita sayangin pulang, istri yang begitu cantik pulang, kita tinggal sendiri. Wa maluhu, mobil, motor cuman nganter sampai depan parkir kober doang. Iya kan? Begitu sudah dikuburin, maka tuh mobil pulang. Apa yang ikut? Amal soleh. Ya kan? Amal soleh. Nah, amal soleh ini kapan kita perbuat? Makanya ini rumah yang megah ini bukan miliknya Bapak Roni. Ya, tabungan yang ada di tabungan Pak Roni bukan duit Pak Roni. Iya kan? Mobil yang bagus belum tentu punya Pak Roni. Punya siapa? Nanti ketika dia mati itu adalah punya ahli waris. Harta yang kita punya yang mana? Yang kita sedekahkan tuh, yang ketika terawih keliling, ya kan? Kita kasih 5.000, 2.000, 10.000, itu harta kita yang nantinya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau duit yang ada di dompet Bapak sekarang belum tentu itu duit Bapak. Belum tentu. Ntar Bapak pulang mandi, taruh di kamar mandi, taruh di depan, Bapak masuk kamar mandi, duit bisa hilang tuh. Bisa hilang, siapa yang ngambil? Bini. Ya, belum tentu. Jadi harta yang kita punya adalah harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyumbang yang namanya masjid, nyumbang pesantren, nyumbang santunan yatim, itu baru harta kita. Ya Pak ya. Nah ini al-maut ya'ti baktah, mati itu datangnya tanpa pemberitahuan. Ya kan? Jadi kita siap-siap. Mega, karena apa? Nabi mengatakan baina sitin wa sab'in, umatku nanti antara 60 sampai 70 tahun. Jadi sekarang nih kalau contoh Nabi umurnya 63 tahun. Yang sekarang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, siap-siap dah tuh. Besok udah mati. Kalau contoh Nabi, contoh Nabi 63 tahun. Makanya orang beriman sebenarnya kata Allah jangan hidup lama-lama di dunia.
lebih baik lo istirahat tidur, nanti nunggu yang namanya hari kiamat, hari dibangkitkannya oleh seluruh umat manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman ketika mati ia tenang, dia nggak mikirin lagi kondangan, dia nggak mikirin lagi nyalek, dia nggak mikirin lagi arisan, nggak mikirin. Nggak mikirin. Mikirin kalau udah mati. Nggak mikirin dakwah. Bekal udah. Jadi Iya. enak udah. Coba hidup dunia kan puyeng ini. Puyeng. Iya, belum bayar ini, bayar itu, puyeng. Makanya orang yang beriman itu ketika punya iman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita orang beriman, ketika mau diambil nyawa kita, datanglah malaikat maut dan para pengikut malaikat diiringi dengan malaikat rahmah. Dibawakan kain kapan dari surga dan minyak wangi yang begitu main. Begitu ruhnya keluar dari jasadnya, langsung dibungkus oleh kapan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibawa ke langit pertama, ditanya oleh seluruh malaikat, "Manir ruh? Ini ruhnya siapa wahai fulan?" "Oh, ini ruhnya orang beriman. Begitu wangi, begitu begitu sedap. Hada tayyib, ini orang baik." Dibawa ke langit pertama, langit kedua, ditanya juga, "Manir ruhnya siapa ini?" Kalau orang beriman tuh begitu Pak, sampai langit ketujuh. Begitu langit ketujuh kata Allah, "Ini manusia dasarnya dari tanah, maka dikembalikan ke tanah." Kemudian ruh itu dibalikan lagi ketika jasad sudah ada di dalam kubur, nempel lagi di kuburnya. Ketika orang-orang yang sudah mengantarkan ke kubur, tujuh terakhir dia mendengarkan langkah orang-orang yang keluar dari pemakaman. Didengar nih kupingnya orang yang pergi. Nih almarhum ibunya Pak Ironi, nih ada di sini di depan pintu. Kalau di dalam kitab-kitab tahlibun ini ada di depan pintu, cuma kita enggak lihat. Tabir goib kita ditutup. Ada di depan pintu. Ini kan? Ada lagi nggak nih? Ada di depan pintu. Dia ngeliatin kita. Siapa yang doa ini? Siapa yang ini? Ditanya kan? Siapa? Makanya ketika orang meninggal tuh harusnya itu ketika meninggal orang dulu tuh namanya baju celana dulu dikumpul itu. Kalau malam ketujuh dibagi-bagiin. Ya, orang dulu ada gitu ya. Baju dibungkus dibuntel, yang baju di almarhum dibagi-bagiin. Itu ada emang penjelasannya. Ya harus begitu. Nah, kemudian dibagiin lagi sedekahnya. Tuh, ini dia hadir, yang doain, yang ngaji ini tahu siapa yang datang nanti ini. Makanya nanti anak ini harus selalu mendoakan orang tua ketika sujud terakhir dia baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali di saat sujud terakhir. Untuk apa? Untuk mendoakan orang tua kita dan sekaligus mendoakan anak kita yang nantinya kalau kita mati bakal didoain oleh anak kita. Tuh tujuannya begitu. Sekarang kita mau tanya, kita ingin matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Pasti semuanya menginginkan husnul khotimah. Iya, yang kaya mati, yang miskin mati, yang jelek mati, yang cakep mati, yang gemuk mati, yang kurus mati, semua kita pasti akan mati. Kita cuma nunggu yang namanya kematian. Nunggu apa? Nunggu mati kita. Iya, nunggu kawin lagi, belum tentu. Iya kan? Ketika orang sudah berumah tangga, dia ingin nunggu punya anak. Tapi kalau Allah belum kasih anak, belum dikasih, dia mati duluan. Yang paling dekat adalah nunggu mati. Iya. Makanya Al-Imam Ghazali pernah bertanya sama murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, coba kau jawab, sesungguhnya yang paling dekat saat ini denganmu adalah apa?" Ditanya, murid-murid menjawab, "Yang paling dekat adalah orang tuaku, yang paling dekat adalah temanku, yang paling dekat adalah guruku." Betul jawabnya. Tapi ada yang paling dekat sesungguhnya apa? Yang paling dekat adalah kematian. Tuh, Imam Ghazali mengatakan yang paling dekat adalah kematian. Benar? Oh, dikit lagi, ya. Ya, baik. Ini yang paling dekat kematian, makanya kita harus mempersiapkan. Karena apa? Kita pasti yakin yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan yang namanya mati. Kan begitu. Harus mempersiapkan dari sekarang. Kita lagi bikin cerita, orang tuanya Mas Rodi ini udah
udah punya cerita, udah punya novel. Oh, dulu orang tua saya waktu hidupnya rajin ibadah sambil iniin apa namanya? Sawit ya. Sawit. Sambil sawit dia baca sholawat, dia sambil ini dia sambil zikir. Udah punya cerita. Kita yang hidup sekarang lagi bikin cerita buat siapa? Buat nanti orang-orang yang ada di belakang kita, anak cucu kita yang nantinya yang bakal cerita buat kita ketika bulan rahmatullah. Makanya di grup guru mahasina mautakum, sebutin kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, jangan kau sebutin keburukan orang-orang yang beriman yang sudah meninggal. Kenapa? Ketika disebutkan kebaikannya, maka Allah akan mengampuni dosa almarhum almarhumah yang telah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, yang nantinya kita wafat meninggal, yang nantinya dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, tarawih kita, sholat kita, ngaji kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan kita nikmati ketika kita pulang rahmatullah, pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang baik ini, di bulan yang berkah ini, apa-apa yang segala diminta dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah qabul bisyil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pesan terakhir, jangan lupa untuk membaca Al-Qur'an, karena surga itu merindukan kepada orang yang membaca Al-Quran. Ya kan? Dikatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu ame 4 golongan, salah satunya orang yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, ya kan, yang punya di rumah, karena nanti Quran akan menyampaikan jawabannya. Ya Allah, saya taruh Quran di rumah ini tapi tidak pernah dibaca. Nanti Quran itu akan berbicara. Ya, jangan sampai